Qala al-musannif, berkata al-imam al-qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad di dalam kitab beliau Risalatul Mudzakarah. Mudah-mudahan kita dan seluruh keluarga kita mendapatkan keberkahan beliau dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum ila an qala, sampai nasihat-nasihat yang beliau ambil dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang dunia. Rasul bersabda, "Ma sakana hubbud dunya qalba 'abdin illa altata minha bi thalathin shughlin la yanfakku 'anahu wa faqrin la yudriku ghinahu wa amalin la yunalu muntahahu." Rasul bersabda, "Ma sakana hubbud dunya qalba 'abdin." Tidaklah kecintaan dunia itu bersemayam di dalam hati seorang hamba. Illal tata minha bi thalathin, melainkan orang tersebut mendapatkan dari 3 akibat di dalam dirinya, yang mana 3 akibat ini selalu ada kemanapun dia pergi. Artinya ujar Nabi, amun orang sudah cinta lawan dunia, kecintaan kepada dunia telah melekat di dalam hati, maka 3 perkara ini yang akan dia terima akibatnya. Apa yang pertama? Syughlin la yanfakku anahu, kesibukan la yanfakku anahu, yang tidak pernah terlepas kesusahannya. Ini yang pertama. Artinya orang tersebut selalu sibuk dengan urusan dunia sampai-sampai tidak ada waktu di dalam beribadah kepada Allah. Sibuknya disertai dengan sebuah kesusahan. Sibuknya disertai dengan sebuah, yaitu kesusahan yang tidak pernah selesai. Kenapa? Karena di dalam hatinya terdapat kecintaan yang hebat terhadap dunia. Ibarat sembahyang tunang wajib aja lagi, itu pun inya kerjakan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Beda dengan apa yang disifatkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman di dalam Al-Quran, yang mana Allah berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Beruntung orang-orang yang beriman. Mudahan kita termasuk orang yang beruntung. Siapa mereka wahai Allah? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka orang-orang yang beriman itu, tanda yang pertama bagi orang yang beriman adalah orangnya melaksanakan kewajiban salat, yang merupakan adalah rukun kedua setelah 2 kalimah syahadah daripada rukun Islam yang 5. Salatnya bukan hanya sembarang salat, akan tetapi khashi'un, orangnya salatnya khusyuk. Salatnya adalah khusyuk. Karena sesungguhnya di dalam hadis Rasul mengatakan, "Innal 'abda la yusalli as-salata la yuktabu lahu sudusuha wala ushruha." Ketika seorang hamba salat tidak mendapatkan pahala, tidak ditulis pahala 1/6 dari salatnya ataupun 1/10 dari salatnya, maka salat seorang hamba ditulis pahalanya oleh Allah illa ma 'agala minha wala yuktabu
wala yuktabul abdu min salatihi illa ma agala minha. Tidaklah dicatat pahala seorang hamba dari salat yang dia lakukan melainkan sekedar seberapa khusyuk dia dalam salat tersebut. Dunia aja ada di hati, ya nang sembahyang na Allahu Akbar. Muntung aja Allahu Akbar, tapi dalam hati gawian. Tapi dalam hati bisnis. Dalam pikiran kada ada lagi selain mengejar dunia. Mudahan kita dapat ampunan seberata. Ini syukurin. Tapi mun pariannya begawi masih aja lagi Quran kada ketinggalan. Sembahyang kada terabaikan. Tertunda aja kada, apalagi sampai meninggalkan. Kan dalam kitab itu dijelaskan salah satu ciri gawian yang tidak ada keberkahan di dalamnya adalah yaitu bahwa gawian itu menunda kita dari kewajiban, bukan meninggalkan, menunda. Menunda aja hanya. Nah, amun gawian itu menunda kita melakukan kewajiban, itu menunjukkan pekerjaan tersebut tidak ada keberkahan, tidak ada kebaikan. Apalagi sampai meninggalkan kewajiban. Nah, tapi mun pekerjaan kita tidak melalaikan kita dari kewajiban, tidak menjadikan kita terjerumus dalam kemaksiatan, maka itu menunjukkan bahwa di dalam hati orang tersebut tidak ada kecintaan terhadap dunia, atau menunjukkan di dalam hati orang tersebut lebih mencintai Allah dan negeri akhirah ketimbang mencintai dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, wa faqrin la yudraku ghinahu. Yang kedua adalah yaitu bahwasanya kefakiran. Yang mana kefakiran tersebut tidak akan pernah berujung sebuah kekayaan. Kada pernah merasa sugih padahal berduit aja. Kan ada orang nang berduit tapi rasa miskin. Dan kada sedikit orang miskin tapi rasa sugih. Maka dari karena itu sering ulun sampaikan, sedekah bukanlah amalnya orang yang kaya. Sedekah bukanlah amalnya orang yang mempunyai materi. Sedekah adalah bukanlah amalnya orang yang mempunyai daripada kelebihan harta, akan tetapi sedekah adalah amal orang yang dipilih hartanya oleh Allah untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang nang sugih tapi kada berinfak. Banyak orang yang sugih tapi kada bersedekah. Jangan nang wajib, nang sunnahnya aja ngalih, apalagi nang wajib. Kena jajar mahadang tuntung. Apa nang tuntung? Kena aja mahadang ada lebihannya. Apabila ada lebihannya, manusia selalu merasa kurang dengan pemberian Allah. Manusia selalu merasa tidak cukup dengan anugerah Allah. Nah, rasa cukup itulah yang menciptakan dan rasa cukup itulah yang menimbulkan kekayaan di dalam hati kita. Arti sugih yaitu merasa nang ada nih cukup, bahkan alahan pada cukup. Bukti alahan pada cukup, mau bersedekah. Nah, sugih lah. Kada sugih, kada sidin cuma rajin bersedekah. Nah, rajinnya sidin sedekah tadi itu menunjukkan bahwa sidin itu sudah cukup dengan rezeki yang ada. Bahkan bukan hanya cukup, lebih dari kata-kata cukup. Bukti lebih dari kata-kata cukup, mau bersedekah. Mudahan kita jadi orang pemurah lah. Orang wali itu kada ada nang engken. Orang wali kada ada yang pelit. Karena orang wali idza zada maluhu zada sakhauhu. Semakin bertambah harta yang diberikan oleh Allah, semakin pemurah orang tersebut. Itu wali. Nah, kita mengumpati barang, jangan hanya sekadar cinta, tapi buktikan dengan peneladanan. Kenapa demikian? Karena keberuntungan itu ada ketika kita benar-benar mengikuti jejak langkah para aulia wassalihin. Dan kita beruntung dunia wal akhirah.
Yang ketiga disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa amalin la yunalu muntahahu. Yang ketiga, ketika kecintaan dunia sudah melekat di dalam hati. Yang pertama, Allah jadikan kesibukan yang tidak pernah selesai kesusahannya. Yang kedua, kefakiran yang tidak akan pernah berujung dengan kekayaan. Dan yang ketiga adalah sebuah angan-angan kosong yang tidak akan pernah dia capai pada akhirnya. Hanya sekedar angan-angan, tapi mana? Tidak pernah ia mencapai daripada apa yang dia angan-angankan. Kenapa? Karena kecintaan dunia di dalam hatinya membuat orang tersebut selalu merasa kurang dan kurang, sehingga mengejar dunia, lupa bahwasanya dunia semakin dikejar, semakin dunia tersebut tidak akan pernah kita dapatkan. Dunia kita kejar, belum tentu kita dapatkan akhirat yang kita pikirkan. Dan Allah telah menjanjikan di dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra juz 15. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Man kana yuridul 'ajilata 'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura." Siapa orang yang menginginkan di dalam kehidupan dunia ini adalah keinginannya dunia dalam Al-Quran. Siapa orang yang hidup di dunia menginginkan kebahagiaan duniawi, ajjalna lahu, kami segerakan, kata Allah. Kami segerakan baginya di dunia, ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, yaitu bagi orang-orang yang kami kehendaki. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Akan tetapi bagi para pengejar dunia, apa akhir cerita mereka? Akhir cerita mereka, orang yang di dalam pikirannya hanyalah mengejar kebahagiaan dunia tanpa memikirkan bagaimana nasibnya di negeri akhirah. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Orang tersebut bakal dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan tercela dan terusir. Tapi lihat, waman aradal akhirah, siapa orang yang hidup di dunia keinginannya adalah untuk mencapai dan meraih kebahagiaan akhirah, wasa'a laha sa'yaha, kemudian orang tersebut berusaha ke arah itu, bukan hanya sekedar kemauan, tapi kemauan disertai dengan sebuah usaha dan pengorbanan. Kalau hanya sekedar kemauan tanpa pengorbanan, kalau hanya sekedar kemauan tanpa sebuah ikhtiar dan usaha, kemauan tersebut hanya tinggal impian semata. Tapi ketika kemauan, waman aradal akhirah, siapa orang yang menginginkan kebahagiaan akhirah, wasa'a laha sa'yaha, dia pun berupaya, berusaha untuk meraih apa yang dia inginkan, yaitu kebahagiaan akhirah. Bagaimana usahanya? Salat. Bagaimana usahanya? Mengerjakan kewajiban. Bagaimana usahanya? Mengerjakan yang sunnah. Bagaimana usahanya? Meninggalkan yang haram. Bagaimana usahanya? Yaitu mengerjakan segala sesuatu yang mengantarkannya untuk meraih ridha Allah. Bagaimana usahanya? Meninggalkan segala apapun yang menjadikan dia terjerumus ke dalam neraka. Wasa'a laha sa'yaha fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Orang yang semacam itulah usahanya bakal dihargai dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dunia sudah dijamin rezeki kita, akhirat masih belum. La ilaha illallah, mudahan kita selamat dunia wal akhirah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Wa amalin la yunalu muntahahu, angan-angan yang tidak akan pernah diraih pada akhirnya. La ilaha illallah. Jangan sampai kecintaan dunia bersemayam di hati kita. Terlalu murah dunia masuk ke dalam hati kita. Masukkan di dalam hati kita sesuatu yang mahal. Siapa mereka? Para aulia. Siapa mereka? Para ulama. Siapa mereka? Para salihin. Siapa mereka? Para mugarrabin. Masukkan di dalam hati kita manusia terindah yang termulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hati ini mahal. Justru hati ini mahal, jangan pernah kita memasukkan sesuatu yang murah.
Jangan pernah kita memasukkan sesuatu yang murahan, yang hina, yang tidak ada nilainya di sisi Allah. Karena hati ini mahal, maka jangan pernah kita masukkan sesuatu apapun ke dalam hati kita kecuali sesuatu yang mahal dan mulia. La ilaha illallah. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الدنيا والآخرة طالبتان ومطلوبتان فطالب الآخرة تطلبه الدنيا حتى يستوفى رزقه وطالب الدنيا تطلبه الآخرة حتى يأخذ الموت بعنقه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Rasul mengatakan sesungguhnya dunia dan akhirat itu talibatan wa matlubatan. Ada yang mencari dan ada yang dicari. Dua-duanya ada. Ada yang mencari dan ada yang dicari. Fatalibul akhirah, orang-orang yang mencari akhirat. Tatlubuhud dunya hatta yustawfa rizquh. Orang yang hidupnya di dunia mencari akhirat. Subhanallah, ada orang hidup di dunia pikirannya adalah bagaimana agar bahagia di negeri akhirat. Ada orang yang hidup di dunia senantiasa pikirannya bagaimana nasibnya besok di negeri akhirat. Kenapa? Karena dia melihat orang yang memikirkan 10 tahun akan datang, masa depan yang 12 tahun akan datang, 15 tahun akan datang. Padahal semua itu telah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia lebih memikirkan masa depan yang sebenarnya. Apa itu? Di negeri akhirat. Ya orang ini. Talibul akhirah, orang yang mencari akhirat, orang yang mencari kebahagiaan akhirat, tahu apa? Tatlubuhud dunia, dunia yang mengejarnya. Dunia yang mengejarnya. Hatta yustawfa rizquh, sampai rizkinya itu disempurnakan oleh Allah. Coba lihat. Orang yang tidak ada keinginan dunia, dunia yang mengejarnya, bukan mereka yang mengejar dunia. Bahkan mereka menolak dunia datang kepada mereka. Talagud dunia wa khaful fitana. Mereka tolak dunia datang kepada mereka. Kenapa? Mereka khawatir fitnah datang di dalam diri mereka. La ilaha illallah. Lihat kemarin guru mulia Al-Habib Umar. Semoga beliau panjang umur, sehat afiat. Bagaimana dakwahnya beliau, tidak ada kepentingan duniawi. Mau siapa yang datang, mau siapa yang dekat dengan beliau, mau siapa orang yang cari muka dengan keberadaan beliau, mengambil kesempatan dengan hadirnya beliau, sedikit pun tidak ada. Kenapa? Karena beliau tidak ada tujuannya dunia di dalam menyampaikan agama Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu menunjukkan kepada tujuan dunia. Mau siapa di hadapan beliau, mau orang yang kayak apa di hadapan beliau, sama. Talibul akhirah tatlubuhud dunya hatta yustawfa rizquh. Dan seseorang tidak akan pernah wafat di dunia ini melainkan rizkinya telah disempurnakan oleh Allah. Tenang. Selama masih ada rezeki kita di dunia, mau makan apa, memang kalau sudah itu rezekinya kita pasti bakal sampai. Jauh langsat, lawas kada ada langsat leh. Langsat di mana? Di Tanjung lah, Tanjung. Sampai aja, jauh pada langsat. Langsatnya nang berjalan, betaksi langsatnya, sampai ke Banjar. Subhanallah, nungkar kita. Kada diberi orang juga nukar juga sama aja. Nukar. Subhanallah. Kalau memang ada rezeki kita makan langsat, kita makan. Ayuha, tenang aja. Kada bakal tertukar. Rezeki kita kada bakal tertukar dengan orang lain. Kalau memang itu dicatat oleh Allah untuk kita, akan pernah dimiliki oleh orang lain. Kalau memang rezeki itu adalah dicatat untuk orang lain, tidak akan pernah kita miliki. Tenang. Bewarung kita sama jualan papai ditarim tuh orang di warung sambil baca Quran, sambil baca kitab, sama jualan kada papai.
Bahkan perannya kawan dihiga kata payu, kawan disuruh pian nongkar dihiga aja. Masih belum payu lagi. Nya bisa anak bisi bini juga tukar higa. Ini kan ikan lawan aku aja sebelah tuh palsu. Udah bagus sebenarnya. Sini jangan bujur-bujur ori. La ilaha illallah. Tatlubuhud dunia hatta yustawfa rizquh. Sampai disempurnakan rizkinya. Meskipun disempurnakan tidak menoleh kepada rizki, tidak menoleh terhadap dunia. Kenapa? Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad pun tidak menoleh terhadap dunia. Dan kita ya Allah, kita ini masih di bawah bang, mudahan ya paling kahada benar dulu ya menoleh juga bang. Tacangang juga tuh guru musiria itu. Nah, pinandu juga menanang warna habang, menanang warna biru. Cuma aja kada apa-apa guru musiria, asal jangan sampai tak hati aja ambil, cuma jangan sampai tak hati. Mun pernya ada orang perlu unjuk. Mun kita kada kawenang menolak lalu-lalu, kalau pindah benar 3 hari 3 malam kada kawa guring menolak rejeki. 3 hari 3 malam kada kawa guring menolak rejeki, menurut. Ya Allah, ternyata ulun kira hanya cerita, ternyata memang sebuah kenyataan di hadapan mata melihat. Masya Allah, itu orang yang mengejar akhirat. Akan tetapi wa talibud dunia, dan orang yang hidupnya hanya mengejar dunia dan dunia, tidak pernah menyempatkan waktu untuk akhirah. Wah, kita alhamdulillah ada majelis hadir, ada kesempatan untuk akhirat, ada kesempatan untuk meraih di sana kebahagiaan akhirat. Sudah cukup dunia, karena kita sudah diberikan rumus oleh baginda Rasul, i'mal li dunyaka biqadri mugamika fiha. Beramallah untuk duniamu sekedar engkau berapa tahun tinggal di dalamnya. Silahkan kejar dunia, tapi ingat, engkau mengejar dunia seberapa lama engkau tinggal di dalamnya. Tapi kejar akhirat, biqadri mugamika fiha. Kejar akhirat seberapa lama engkau bakal tinggal di negeri akhirat tersebut.